Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, bagi umat Islam, berkunjung ke Tanah Suci adalah sebuah impian, maka segala upaya akan terus diusahakan. Namun, apa jadinya jerih payah para calon jemaah umroh jadi permainan. Ribuan calon jemaah umroh harus menelan pil pahit karena gagal berangkat umroh. Travel Hanania yang mereka percaya untuk mengatur perjalanan umroh mereka membatalkan, bahkan menghilang saat jadwal umroh semakin dekat. Mereka ditipu. Para korban pun melaporkan penipuan ini ke polisi. Penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan Hanania Travel terhadap jemaah umroh telah memakan ribuan korban. Bahkan polisi membuka posko pengaduan untuk korban penipuan sejak 1 Juni lalu. 128 korban telah melaporkan kasus penipuan ini ke posko. Yang udah syukuran. Sejumlah calon jemaah umroh harus menyisihkan penghasilan mereka bertahun-tahun untuk merajut harapan menginjakan kaki di Tanah Suci, salah satunya Joko. Ia merasa ada kejanggalan dalam proses pemberangkatan meski ia sudah melunasi seluruh pembayaran. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Jamaah merasa ada yang janggal atas proses pemberangkatan umroh yang memang harusnya sudah terjadi gitu ya. Karena rata-rata teman-teman sudah lunas tapi prosesnya masih nggak jelas lah gitu. Ya, persiapannya kok nanti saya minta bukti kan buat persiapan tuh semacam tiket buat travel gitu kan, tapi nggak ada. Travel Hanania ini banyak dipilih para calon jemaah umroh karena harga yang relatif ramah kantong dan banyak promo paket hebat yang ditawarkan. Paket umroh yang ditawarkan oleh Hanania Travel ini berkisar 30 hingga 35 juta rupiah per jemaah, termasuk paket hemat plus transit di Dubai yang memberikan kesempatan kepada jemaah untuk beribadah sekaligus menikmati transit wisata. Selain itu saudara, label rekor muri dan akreditasi B yang dipakai travel membuat para calon jemaah percaya dengan travel ini. Untuk mengelabui para calon jemaah, pemilik Hanania Travel menggunakan berbagai dalih untuk berkelit dari kewajiban mereka untuk memberangkatkan para calon jemaah umroh. Perang di Timur Tengah dijadikan alasan bagi pemilik travel untuk tidak memberangkatkan para calon jemaah pada Maret lalu dan berlanjut hingga keberangkatan April 2026. Namun para korban mulai curiga karena banyak travel umroh lainnya tetap berangkat di waktu yang sama. Kejanggalan mulai dirasakan para calon jemaah umroh pada akhir Maret lalu. Mereka yang harusnya berangkat tanggal 18 Maret dibatalkan pihak travel dan berlanjut kepada keberangkatan kloter lainnya yang seharusnya berangkat pada April 2026. Menuntut kejelasan perjalanan umroh mereka, para korban melakukan mediasi dengan pemilik travel dengan perantara Kementerian Haji dan Umroh. Hanania Travel berjanji akan menyicil pengembalian dana atau refund untuk jemaah yang gagal berangkat. Pada jatuh tempo pembayaran yang dijanjikan, ganti rugi tak kunjung dilakukan. Pemilik travel mengaku tak sanggup membayar karena sudah tidak memiliki aset. Karena tidak lagi percaya terhadap janji palsu pemilik travel, para calon jemaah umroh akhirnya memilih menempuh jalur hukum. Mereka menyeret pemilik agen perjalanan Hanania Travel yang merupakan pasangan suami istri tersebut ke kantor polisi. Di kantor polisi, para korban kembali menuntut ganti rugi uang umroh yang telah mereka setor. Pemilik travel umroh kembali memberikan opsi kepada para calon jemaah umroh namun ditolak. Mereka meminta dana yang mereka setor untuk segera dikembalikan. Untuk melakukan proses LP. Itu aja. Karena saya percaya bakal berangkat sama Hanania.
Usai laporan dibuat, pemilik travel umroh enggan memberikan keterangan saat digiring polisi. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jalan kaki aja. Mas, tolong bayar. Saya percaya bakal berangkat sama Anania, Mas. Mas, ada yang mau disampaikan? Perwakilan korban travel haji dan umroh Hanania menyebut ada sekitar 2.500 jemaah yang gagal berangkat umroh akibat penipuan travel ini. Dengan kerugian mencapai 100 miliar rupiah, kuasa hukum korban penipuan Hanania Travel tidak ingin kasus ini hanya diselesaikan dengan hukum pidana saja seperti kasus First Travel. Ia akan melakukan dan mengupayakan hukum perdata agar para korban mendapat ganti rugi. Tidak ingin kembali lagi, ini ada trauma tersendiri dari para korban, tidak ingin kejadian ini seperti kasusnya First Travel. Kalaupun ini perkara ini masuk ke dalam perkara pidana, silahkan jalankan sesuai dengan aturan berlaku, tetapi kami meminta dan request adanya sebuah restitusi, kompensasi terhadap korban, itu dimasukkan ke dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Gitu. Restitusi itu harus kami kawal terus-menerus. Dan kami prinsipnya adalah akan kemudian memperjuangkan segala upaya, cara, bagaimana kemudian ketika ada dugaan pencucian uang, kita akan tracking ke semuanya. Semua lembaga kami minta tolong, minta bantuannya. Biro Perjalanan Haji dan Umroh Hanania Travel dikenal memiliki rekam jejak yang meyakinkan oleh para jemaah. Sebelum insiden terjadi, strategi pemasaran dilakukan dari mulut ke mulut. Bahkan sejumlah publik figur menggunakan jasa travel ini untuk melakukan perjalanan umroh. Citra mewah ini membuat banyak orang percaya dan rela membayar biaya paket sejak akhir 2025 hingga awal 2026. Pemilik Hanania Travel Ahmad Syahfarhan Rahman dan sang istri Fitriatun Nisa Bahri dalam promosi pengusahaannya sering mengumpulkan atau menampilkan gaya hidup mewah dan kesuksesan bisnisnya. Postingannya di media sosial ini memicu kemarahan para calon jemaah yang gagal berangkat. Di balik gaya yang glamor, sejumlah kewajibannya tidak ia penuhi dan merugikan banyak pihak. Polisi telah menetapkan Direktur Travel Hazanah Tama atau Hanania Group Ahmad Syahfarhan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh senilai 12,14 miliar rupiah. Penetapan tersangka dilakukan usai polisi memeriksa 33 saksi dan melakukan gelar perkara. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Direktur Hanania Travel langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Polisi juga membuka kemungkinan bakal memeriksa sejumlah selebgram atau influencer yang mempromosikan travel umroh Hanania Group. Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial ASFR yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Hazanah Tama Internasional. Kami juga akan mengambil keterangan terhadap tadi yang dipertanyakan para selebgram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh PT Hazanah Tama Internasional tersebut atau Hanania Group. Menjalankan ibadah umroh adalah idaman bagi setiap umat Islam. Namun dalam melakukan perjalanan umroh harus dipastikan calon jemaah bisa memilih agen perjalanan yang terpercaya. Pastikan agen perjalanan memiliki izin resmi dari pemerintah dan terdaftar di situs resmi Kementerian Agama. Pemerintah juga diminta melakukan pengawasan yang ketat terhadap agen perjalanan haji dan umroh yang menjamur agar hak-hak konsumen bisa terlindungi. Pemerintah terus didorong untuk memperketat tata kelola karena maraknya kasus penipuan berkedok travel seperti yang terjadi pada Hanania Travel.